Hai, Rizky di sini. Selama ini kita selalu yang namanya ngerakit PC itu yang bentuknya biasa aja. Mumpung sekarang lagi ada Corsair Modding Competition, kenapa nggak kita bikin review PC Garuda Wisnu Kencana? Setiap tahunnya, Corsair mempunyai kontes yang dinamakan Corsair Modding Competition di mana para PC modder berkompetisi membuat modifikasi PC-nya seunik mungkin. Nah, di Corsair Modding Competition 2021, Corsair brief kalau tahun ini semua modder disarankan untuk menggunakan tema budaya dari masing-masing negara. Nah, untuk mod yang kali ini dilakukan by Om Ozel dari Warok Rig yang sudah menjadi living legend dunia permoddingan PC di Indonesia. Setelah pemikiran konsep yang cukup lama, akhirnya beliau memutuskan untuk menggunakan konsep Garuda Wisnu Kencana di PC modding kali ini. Alasannya adalah karena Garuda Wisnu Kencana itu sangat erat dan kental dengan budaya Bali, dan beliau ingin membawa nuansa kemewahan kultur Bali di PC mod yang kali ini. Karena itu pula lah beliau memilih skema warna white and gold di PC mod yang kali ini, walaupun ya sekilas saat gue ngelihatnya itu keinget gitu sama iklan Indo Es Krim yang kisah legenda Nusantara, dimana hal ini bagus sih karena itu berarti sekilas kita ngelihat PC-nya langsung keinget sama budaya Indonesia kan. Apalagi dengan ukiran-ukiran yang khas Indonesia banget. Ini mengingatkan gue juga dengan furnitur-furnitur zaman dulu yang banyak banget dengan ukiran-ukirannya. Dan juga Om Ozel memilih ukuran ATX full size agar dapat memperlihatkan ukuran dari Garuda ini besar, sama dengan patung Garuda Wisnu Kencana di Bali yang juga gede banget. Kalau kalian ingin tahu lebih dalam soal bagaimana komentar beliau tentang PC ini, kalian bisa lihat link Facebook yang ada di deskripsi di bawah. Oke, kita udah ngomongin soal desain dari PC-nya, lalu bagaimana dengan speknya? Di sini prosesornya menggunakan Ryzen 5 5600X, motherboard dan VGA-nya itu semua GB. Di sini memakai X570 Aorus Extreme dan VGA-nya memakai GB Radeon RX 6700 XT. Jadi ini build udah full AMD, full GB juga. Lalu buat RAM, Corsair Dominator Platinum RGB 32GB, SSD tentunya karena sudah AMD Ryzen 5000 series, harusnya udah PCIe Gen 4, makanya di sini pakai Corsair MP600 M.2 PCIe Gen 4. Nah, buat coolingnya di sini memakai Corsair Hydro X, sebuah custom water cooling dari Corsair yang memang bisa membuat estetika sebuah PC itu naik kelas jauh. Power supply-nya adalah HX 1080 Plus Platinum. Sebenarnya gue nggak tahu kenapa harus se-powerful ini PSU-nya. Harusnya 750 atau 850 watt itu udah lebih dari cukup. Tapi karena ini memakai custom water cooling, ya mungkin aja seluruh PC ini sebenarnya makan power yang relatif besar. Nah, buat casing, karena motherboardnya itu besar dan juga memakai water reservoir, beliau memakai Corsair iQ 5000X RGB agar mendapat clearance yang besar, dan karena hal itu pula Om Ozel membuat orientasi GPU-nya itu vertikal dengan PCIe riser dari Corsair juga agar estetika PC-nya itu lebih terlihat. Saat kita benchmark, awalnya kita bertujuan untuk mencolokkan langsung VGA-nya ke motherboard karena PCIe riser-nya masih 3.0, sementara kita mau hasil benchmarknya itu langsung 4.0. Namun ternyata saat kita ingin mencolokkan, VGA-nya kehalang sama water reservoir yang ada di sebelah kanan, jadinya VGA-nya itu nggak muat. Jadi angka benchmark yang kalian saksikan itu adalah saat PCIe Gen 3, bukan PCIe Gen 4. Buat speed SSD-nya, kita mendapatkan speed yang kencang, normal sih buat PCIe Gen 4, tapi ya tergolong kencang di tahun 2021 kalau dibandingkan dengan yang lain. Lalu buat CPU, skor Cinebench dari Ryzen 5 5600X itu memang tinggi, namun sebenarnya masih tergolong middle class karena di atasnya masih ada Ryzen 7 ataupun Ryzen 9. Tapi konsistensinya, ini performanya stabil banget. Berkat cooling Hydro X dari Corsair, konsistensi performanya bener-bener kejaga di performa maksimalnya walaupun sudah 10 kali running. Skor 3D Mark Firestrike dan juga Firestrike Ultranya itu bagus walaupun termasuk spek dengan middle budget.
PC ini termasuk tinggi angka benchmarknya, masih bisa di-compare lah dengan kompetitor yang punya spek yang lebih tinggi. Namun saat gaming, memang game berat macam Forza Horizon 4 bisa dimainkan dengan lancar, di setting Full HD ataupun 2K ya. Namun di game yang tidak terlalu optimize seperti Cyberpunk, saat ray tracingnya dinyalakan, PC ini masih belum bisa membawa game tersebut ke frame rate yang tinggi banget. Jadi ray tracingnya mungkin bisa dibawa ke medium aja. Lalu kalau kita ngomongin soal sirkulasi udara, dengan model airflow netral di mana 3 kipas di depan itu sekalian untuk radiator juga berfungsi untuk membawa angin masuk ke dalam case, lalu 2 kipas ke atas dan 1 kipas ke belakang itu berfungsi sebagai exhaust, airflow dari PC ini kejaga banget. Dan buat RGB-RGB-nya memang PC ini penuh dengan fitur RGB yang terpisah. Ada RGB Fusion-nya GB dan juga ada IQ dari Corsair. Namun kalau gua lebih demen sama IQ-nya Corsair karena dia bisa kegabung dengan periferalnya. Dan sejak kita ada controller di bagian belakang, jadi semua fan juga RGB-nya itu teratur. Ngomong-ngomong soal periferal, Om Ozel juga mendesain mod untuk periferalnya agar satu tema dengan PC. Di sini beliau menggunakan Corsair K65 wireless keyboard, Corsair Saber RGB mouse, dan juga Corsair HS70 wireless headset. Namun karena warna dasar dari periferalnya itu hitam, jadi skema warnanya itu jadi black and gold. Namun ya untuk sebuah project yang dipadukan bersama, periferal dan PC-nya masih matching kok. Jadi buat kesimpulannya, ternyata setelah kita tes PC-nya itu nggak hanya garang di estetika, namun juga di performa. Apalagi pas kita ngeliat airflow-nya, kalau misalnya tadinya itu gue ngira kalau airflow-nya itu bakal keblok sama hiasan Garuda di depan, ternyata nggak juga. Udaranya bisa masuk lewat celah-celah kaca yang ada di depan bagian bawah dan bisa membuat PC-nya itu suhunya jadi normal. Namun bukan berarti PC-nya ini sempurna karena ada beberapa masukan juga dari gua. Ada 2, yang pertama itu adalah soal prosesor karena gua melihat motherboard dan coolingnya itu adalah motherboard dan cooling yang high-end dan hasilnya itu Ryzen 5 ini sangat adem. Gue sangat menyarankan kalau PC ini mempunyai mungkin CPU yang kayak Ryzen 7 atau Ryzen 9 karena secara motherboard dan secara cooling itu sangat capable banget. Dan yang kedua adalah karena performa dari VGA-nya itu yang sekarang tidak maksimal dan saat gue mencoba untuk nyolokin VGA-nya secara normal atau secara horizontal itu ternyata nggak bisa atau nggak muat karena keblok sama water reservoir-nya. Gue sangat menyarankan kalau misalnya nanti Corsair udah ngeluarin yang PCIe Riser 4.0 itu langsung diganti aja agar performanya bisa maksimal. Dan 2 perubahan tersebut atau 2 improvement saran dari gue tersebut itu tujuannya adalah membuat agar PC Garuda ini jadi semakin galak. Overall kita sebagai Nerd Reviews merasa sangat terhormat bisa membahas hasil karya seorang living legend Warrock yang sudah sangat terkenal di dunia PC modding Indonesia. Apalagi kita juga berkesempatan bisa belajar lebih banyak lagi tentang per-PC-an yang ternyata masih sangat luas dunianya. Jadi paling itu aja video dari gua. Kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk kasih dukungan ke PC ini di Facebook page-nya Corsair Modding Yearbook page yang ada linknya ada di deskripsi di bawah. Di sini gua Rizky, always stay safe.